Hai anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Aris ya. Anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Pak Aris berharap agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu bersemangat ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Aris akan menyampaikan materi kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia ini, kita akan belajar tentang paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf merupakan bagian penting dalam tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian dalam suatu karangan. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan paragraf. Anak-anak tentunya sudah sering membaca buku-buku di sekolah, buku cerita, ataupun majalah dan koran. Nah, ciri-ciri paragraf adalah paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Ciri-ciri yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Ciri-ciri berikutnya, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Dan ciri-ciri yang terakhir, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kemudian, apa saja unsur-unsur yang ada dalam paragraf? Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Kemudian yang ketiga adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Yang keempat adalah adanya transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam suatu paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Jadi ada keterpaduan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian yang kelima, penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Kemudian syarat-syarat paragraf adanya kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Apa itu kesatuan? Kesatuan itu suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran penjelas. Kemudian kepaduan terwujud dari hubungan kompak antara kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antara kalimat wajar dan mudah dipahami. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Sampai di sini anak-anak, apakah mengerti? Saya harap anak-anak sudah mengerti tentang paragraf. Lanjut ya. Kita lanjut pada fungsi paragraf. Paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Paragraf juga berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf.
Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, fungsi paragraf adalah untuk memudahkan dan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Kemudian fungsi paragraf adalah untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Paragraf juga berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Berikutnya kita belajar tentang jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak gagasan utama, paragraf dibedakan menjadi paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan paragraf generatif. Paragraf deduktif, ide pokok paragraf deduktif terletak pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Ide pokok tersebut biasanya berupa pernyataan umum yang dikemas dalam topik. Kemudian, kalimat topik tersebut diikuti oleh kalimat penjelas guna memperjelas informasi pada kalimat topik. Paragraf induktif, ide pokok paragraf induktif terletak pada akhir paragraf. Biasanya, paragraf induktif diawali dengan penyebutan peristiwa khusus terlebih dahulu dan kemudian kesimpulan terletak pada akhir kalimat. Biasanya, ide pokok paragraf induktif menggunakan kalimat konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Paragraf deduktif induktif. Paragraf jenis ini memiliki ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Walaupun memiliki dua kalimat topik, bukan berarti ide pokoknya ada dua loh ya. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf. Biasanya, paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu. Kemudian, diikuti ide pokok dan dilanjutkan kembali dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas setelah ide pokok berfungsi untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Kita lanjut pada kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama harus berdiri sendiri. Ingat ya, kalimat utama harus dapat berdiri sendiri. Kemudian kalimat utama bermakna umum, sehingga dapat diperjelas dengan keberadaan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama yang di dalamnya terdapat kata adalah, merupakan, ialah, dan yaitu pada umumnya berada di awal kalimat. Perbedaan kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama mengandung gagasan utama yang artinya gagasan utama adalah inti dari kalimat utama. Diingat ya, inti dari kalimat utama adalah gagasan utama. Jenis-jenis kalimat utama. Kalimat utama berada di awal paragraf atau deduktif. Kalimat utama berada di akhir paragraf atau induktif. Kalimat utama berada di awal dan akhir paragraf atau campuran. Berikut adalah contoh kalimat utama deduktif. Kita harus bacakan paragrafnya ya, karena juga sambil menyimak dan membaca. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf di atas, kalimat utamanya termasuk kalimat utama deduktif karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Mengerti anak-anak hebat? Baik, kita lanjutkan.
Berikutnya adalah contoh kalimat utama induktif. Kita baca ya paragrafnya. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak dan ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus siap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalimat utama pada paragraf di atas adalah semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Di mana letak kalimat utamanya? Baik, betul anak-anak, kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Nah, kalimat utama tersebut disebut kalimat induktif karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Mengerti sampai di sini anak-anak? Baik, selanjutnya adalah contoh kalimat utama campuran. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai fondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam transfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak-anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, sekarang Pak Aris nanya pada anak-anak hebat, di mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, kalimat utama tersebut disebut kalimat campuran karena kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.